Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Dewan Juri yang terhormat. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri yang terhormat, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara dan seluruh peserta LDBI yang saya banggakan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Valencia Ovari Widiatamaka Saraswati. Saya merupakan perwakilan dari SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Di sini saya berperan sebagai tim oposisi yang akan menyampaikan argumen saya dalam mosi 2 hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Setiap orang pasti memiliki bakat masing-masing. Tidak sedikit juga yang memiliki bakat di bidang seni seperti bernyanyi, melukis, menggambar, menari, dan lain-lain. Di era digitalisasi seperti saat ini juga telah banyak kita temukan bahwa seni sudah banyak diimplementasikan atau diaplikasikan juga di dalam ranah digital. Namun perlu kita sadari bahwa di masa sekarang ini kita tidak bisa hanya mengandalkan bakat saja. Saya menentang mosi ini dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama, kehidupan anak kurang terjamin. Dalam artian sebagai seorang seniman, anak tidak memiliki penghasilan yang tetap dan bisa berubah-ubah seiring berkembangnya zaman. Di era sekarang ini, kita juga harus realistis. Kita juga segala sesuatu sekarang adalah butuh uang. Jika kita ingin mengembangkan bakat kita itu, kita juga butuh modal. Oleh karena itu, sebelum kita mendapat atau meraih apa yang kita inginkan, kita harus memenuhi kebutuhan kita terlebih dahulu. Kita juga harus mendapatkan pekerjaan yang memiliki penghasilan tetap terlebih dahulu. Baru kita bisa mengembangkan bakat kita. Kemudian yang kedua, tidak ada indikator yang pasti dalam seni. Kali ini kita bicara tentang selera, yang dimana selera itu sifatnya relatif dan kondisional. Sebagai seorang seniman, tentunya mencari dan merangkul orang-orang yang satu selera dan bisa memahami karyanya itu sulit. Dan biasanya ketika itu bukan selera mereka, pasti langsung mereka tinggalkan. Seniman pasti juga akan merasa kesusahan untuk menentukan sebuah karya. Beda halnya dengan bekerja di sebuah perusahaan atau sebuah instansi yang semua job desk-nya itu sudah jelas dan terukur. Kemudian yang ketiga, presentase anak untuk menjadi seorang seniman yang sukses itu bisa dibilang relatif kecil. Bisa kita amati dari hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, banyak musisi yang menganggur karena album-album mereka itu tidak laku dijual di pasaran. Kemudian juga banyak lulusan-lulusan sarjana seni yang sudah berkarya namun karya-karyanya belum dilirik sama sekali. Kemudian bahkan banyak juga dari mereka yang malah mendapatkan pekerjaan atau profesi di luar hal-hal seni. Hal ini juga merupakan sebuah pengaruh terhadap selera masyarakat terhadap karya kita. Jadi percuma saja jika kita sudah ahli dalam bidang tersebut, namun itu bukan selera masyarakat. Kemudian yang keempat, keberadaan sekolah atau pendidikan khusus seni yang masih terbatas di Indonesia juga mendorong terhambatnya perkembangan potensi atau bakat seni anak. Kuota murid yang relatif sedikit juga mempersempit kesempatan untuk anak yang berbakat bisa berkembang atau mendapatkan pendidikan seni yang lebih intensif dan profesional. Sehingga perkembangan bakat dari anak-anak yang tidak sekolah di sekolah seni atau tidak mendapatkan pendidikan khusus di sekolah seni itu kurang optimal. Kemudian yang kelima adalah biaya untuk sekolah seni sendiri itu juga tidak sedikit. Jika seorang anak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi jurusan kesenian misalnya, dengan pengeluaran yang tidak kalah sedikit juga, untuk masa depannya yang bisa dibilang kurang terjamin pekerjaannya dan tidak memiliki penghasilan tetap, tentunya merupakan pilihan yang sangat riskan dan kurang tepat. Sedangkan ketika seorang anak diarahkan atau diusahakan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan atau akademi misalnya, yang memang sudah terjamin kehidupan dan pekerjaannya, serta tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, tentunya pilihan ini lebih masuk akal dan menguntungkan untuk masa depan mereka. Tentu saja lebih menguntungkan di tim oposisi karena ketika anak mendapatkan penghasilan tetap dan cukup, ia bisa menghadapi krisis-krisis ekonomi dan ia juga bisa menghidupi keluarganya, bisa menghidupi dirinya sendiri, tidak sibuk dengan memikirkan karir dan memantau perkembangan karya-karyanya. Belum lagi ketika terjadi kegagalan produksi dan lain sebagainya yang justru menyebabkan kerugian materi yang cukup besar juga.
Ketika anak memiliki pekerjaan dan gaji yang tetap, maka kehidupan akan lebih terjamin dan sudah tidak terbebani dengan masalah-masalah rumah tangga yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan ini saya memiliki beberapa solusi yang bisa saya tawarkan, yaitu yang pertama, anak harus bisa lebih difokuskan lagi kepada cita-cita yang lebih terjamin terlebih dahulu. Contohnya pekerjaan-pekerjaan yang memiliki penghasilan tetap seperti TNI, polisi, PNS, dokter, dan lain-lain. Ketika mereka sudah memiliki cita-cita dan sudah mendapatkan pekerjaan tetap dan mendapatkan penghasilan tetap, mereka akan lebih mudah menjalani dan lebih mudah melakukan banyak hal, termasuk mengembangkan bakat-bakat seninya. Kemudian yang kedua, anak harus mempersiapkan segala kebutuhan dan segala hal-hal khusus dari jauh-jauh hari, dari sekarang, agar persentase cita-cita mereka tercapai itu lebih tinggi atau lebih meningkat lagi. Contohnya, kita harus mempersiapkan kita harus mendapat nilai-nilai tinggi dalam setiap rapor kita, kemudian kita harus mempersiapkan kemampuan fisik, kemampuan komunikasi, dan lain-lain. Itu merupakan sebuah persiapan dan harus dilatihkan dari sekarang, agar bisa memenuhi syarat ketika kita mendaftar dan berhasil. Kemudian yang ketiga, anak harus didampingi dan diberikan arahan yang intensif terkait masa depan dan harus diberitahu juga tentang banyak pilihan masuk akal dan lebih terjamin untuk masa depan mereka. Kemudian yang keempat, jika memang anak tersebut ingin meneruskan profesinya di bidang seni dan ingin bergerak lebih lagi di bidang seni, maka carilah atau bergeraklah di kejabangan seni yang memang banyak dibutuhkan di era-era sekarang ini. Contohnya seperti desain grafis. Sekian dari saya, terima kasih.